Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi afihi tughfaru dhunuba wa sayyi'at. Wassalawatuhu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa mastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i amma ba'd. Syabab, sering kita dapati banyak lembaga pendidikan Islam atau mungkin pesantren-pesantren itu tidak bisa atau seringkali tidak memperhatikan pembedaan pemasukan dana ke pesantren tersebut. Mereka seringkali mencampurkan di satu rekening dana-dana tersebut tanpa memisahkan antara mungkin zakat, wakaf, dan sebagainya. Pada kali ini kita akan membahas terkait pembedaan antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam pembiayaan pendidikan di sekolah Islam. Baik, sebab di sini Ana akan menjelaskan terkait perbedaan antara zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf. Yang pertama yaitu zakat. Zakat yaitu kewajiban harta tertentu yang dikeluarkan oleh seorang muslim yang memenuhi syarat dan disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya. Zakat sendiri hukumnya wajib bagi seorang muslim. Kemudian yang kedua yaitu infak. Infak yaitu pengeluaran harta untuk kebaikan. Lebih luasnya dari zakat karena tidak terikat oleh asnaf tertentu. Infak dapat diberikan untuk pembangunan, operasional, beasiswa, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu sedekah. Sedekah yaitu pemberian untuk mendapatkan atau mendapatkan pahala atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah sendiri bisa berupa harta atau mungkin non harta. Yang keempat yaitu hibah. Hibah yaitu pemberian harta dari seseorang kepada pihak lain saat pemberi itu masih hidup tanpa imbalan. Di posisi hibah ini yaitu mengalihkan kepemilikan harta tersebut kepada pihak lain. Yang kelima dan yang terakhir yaitu wakaf. Wakaf yaitu menahan pokok harta dan mengalirkan manfaatnya untuk kebaikan. Wakaf sendiri tidak boleh digunakan secara bebas seperti aset lainnya. Jadi wakaf ini kalau diwakafkan untuk sekolah, jadi harus diperuntukkan untuk sekolah. Sebab ada beberapa posisi pendidikan dalam distribusi dana sosial umat. Pendidikan memiliki posisi strategis dalam distribusi dana umat. Ada 5 posisi. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai penjaga agama. Maksudnya yaitu pendidikan bisa memberikan manfaat berupa pembelajaran akidah, ibadah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pendidikan menjaga akal. Maksudnya itu pendidikan memberikan manfaat untuk melatih berpikir, membaca, memahami, nalar, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pendidikan menjaga keturunan. Maksudnya yaitu anak-anak dibentuk agar menjadi generasi yang soleh, solehah, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang keempat yaitu pendidikan menjaga jiwa dan kehormatan. Maksud dari menjaga jiwa dan kehormatan di sini yaitu sekolah sendiri menyediakan lingkungan yang aman, pembinaan karakter, perlindungan dari kekerasan, dan budaya-budaya adab untuk membangun umat yang baik. Yang kelima
yaitu pendidikan juga dapat menjaga harta. Maksudnya yaitu melalui pendidikan anak-anak bisa menjadi salah. Dan yang terakhir yaitu pendidikan juga menjaga harta. Melalui pendidikan anak-anak belajar bertanggung jawab, keterampilan hidup, etika belajar, kejujuran, dan kemampuan mencari nafkah yang halal. Kemudian terkait zakat untuk pendidikan itu mempunyai beberapa prinsip. Yang pertama yaitu dalam konteks sekolah, zakat lebih aman digunakan untuk membantu individu termasuk mustahik. Yang pertama yaitu siswa dari keluarga fakir, siswa dari keluarga yang miskin, siswa duafa, anak yatim, atau mungkin yang lain-lain. Kemudian zakat dan fisabilillah dalam pendidikan. Maksud dari zakat ini yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mencari ladang-ladang pahala di perjalanan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Batasan penting dalam penggunaan zakat pendidikan. Jadi kita harus memperhatikan beberapa poin penting dalam penggunaan zakat pendidikan. Yang pertama yaitu zakat tidak boleh digunakan untuk membiayai kebutuhan umum sekolah tanpa identifikasi mustahik yang jelas atau penerima yang jelas. Yang kedua yaitu zakat tidak boleh dipakai untuk menutup defisit kas lembaga secara umum. Yang ketiga yaitu zakat tidak boleh diberikan kepada siswa hanya karena berprestasi atau mungkin yang lainnya, padahal siswa tersebut bukan salah satu syarat penerima zakat. Contoh-contoh dari penggunaan zakat yang lebih aman yaitu pembayaran SPP, pembelian seragam, pembelian buku, bantuan makan, biaya asrama, transportasi siswa, dan lain-lain. Kemudian memasuki infak dan sedekah. Infak dan sedekah sendiri lebih condong atau lebih cocok untuk sebagai operasional sekolah. Infak sendiri ada terbagi menjadi dua yaitu infak umum dan infak terikat. Infak umum meliputi operasional umum yang memang penggunaannya untuk kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan umum. Yang kedua yaitu infak terikat. Maksudnya ditujukan infak tersebut untuk tujuan tertentu. Yang selanjutnya yaitu sedekah. Sedekah terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu sedekah barang, mungkin seperti buku, mushaf, atau fasilitas-fasilitas sekolah lainnya. Kemudian ada juga sedekah dengan harta atau mungkin uang. Kemudian kita memasuki poin wakaf pendidikan. Wakaf sendiri di dunia pendidikan itu bisa dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu wakaf tanah. Di posisi wakaf ini kita harus tahu siapa wakifnya, objeknya apa, terus berapa luasnya dan sebagainya itu harus jelas. Kemudian ada wakaf bangunan.
kemudian ada wakaf buku atau mungkin mushaf, atau mungkin wakaf beasiswa. Yang terakhir yaitu wakaf aset produktif. Nah, ini yang mungkin saat ini sangat diperlukan, yaitu wakaf aset produktif. Dari penjelasan yang sudah Ana paparkan, mungkin kita perlu benar-benar teliti atau jeli dalam pengelolaan pemasukan keuangan lembaga pendidikan. Kita tidak boleh mencampur adukkan atau menjadikan satu di rekening itu semua masuk di satu rekening. Nah, itu tidak boleh, karena ini akan mempersulit kita dalam mengklasifikasi dana-dana tersebut tujuannya seperti apa begitu. Nah, dari penjelasan Ana, semoga kita bisa lebih memperhatikan lagi tujuan dari pemasukan-pemasukan atau dana-dana yang masuk untuk lembaga yang insya Allah kita akan emban. Mungkin itu aja yang bisa Ana sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.